Kotel efek atau efek ekor jas merupakan salah satu terminologi yang paling banyak dimunculkan dalam konteks pemilu, baik pileg maupun pilpres 2024 nanti. Apa itu efek ekor jas dan bagaimana dampaknya terhadap teman-teman sebagai calon legislatif? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, kembali lagi dengan Bonggas Chandra, Political Coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas tentang kotel efek atau efek ekor jas, di mana efek ekor jas ini merupakan sebuah fenomena kecenderungan popularitas seorang tokoh dari partai politik kemudian ikut mengangkat popularitas dari partai politiknya atau caleg-caleg yang berasal dari partai politik tersebut. Ini juga terjadi di Indonesia, misalnya pada saat Pak SBY menjadi sangat populer dan menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang kemudian mengangkat suara Partai Demokrat di sini dan caleg-calegnya untuk duduk di parlemen. Begitu juga dengan naiknya Pak Jokowi di 2014 dan 2019, di mana Pak Jokowi ini merupakan kader dari PDI Perjuangan yang kemudian membuat PDI Perjuangan memenangkan pemilihan legislatif di 2014 dan di 2019. Kotel efek semakin populer setelah pileg dan pilpres digabung di 2019 lalu, di mana kemudian tokoh-tokoh yang berasal dari koalisi 01 kemudian banyak menduduki posisi di parlemen. Nah, bagaimana kemudian dengan 2024 nanti? Pertanyaannya adalah apakah kotel efek atau efek ekor jas mempunyai dampak yang linear? Nah, kita perlu melihat data di 2019 kemarin. Data 2019 yang lalu, betul dengan naiknya Pak Jokowi, kemudian PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilihan legislatif. Tetapi yang perlu kita lihat, siapa yang paling banyak mendapatkan keuntungan? Ternyata bukan di PDI Perjuangan. Karena kalau kita lihat data yang ada dari koalisi 01, ternyata Partai Nasdem lah yang paling banyak mendapatkan keuntungan karena penambahan jumlah kursi itu di 2019 mencapai 23 penambahan kursi di DPR RI. Sedangkan kalau kita lihat di PDI Perjuangan penambahan kursinya hanya 18. Begitu juga yang terjadi dengan koalisi 02 yang mengusung Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno, di mana ternyata yang diuntungkan paling besar bukannya Gerindra, di mana ketumnya menjadi calon presiden, karena kenaikan kursi di parlemen atau di DPR RI itu hanya 6 untuk Gerindra. Justru yang menikmati kotel efek paling besar adalah PKS, karena penambahan kursinya di 2019 menjadi 9 kursi. Dari sini kita bisa melihat bahwa betul ada pengaruh kotel efek, tetapi pengaruhnya itu sifatnya random atau masih mengambang, belum tentu dan belum jaminan kalau kita mengusung capres tertentu, partainya otomatis langsung diuntungkan. Karena kalau kita melihat di partai koalisi 01, P3 yang merupakan pendukung dari koalisi 01 justru suaranya turun drastis sampai 22 kursi. Sedangkan Partai Demokrat yang juga mengusung 02, koalisi 02, itu suaranya juga turun. Jadi sekali lagi tidak menjamin bahwa kalau kita mendukung salah satu paslon itu otomatis suaranya juga akan naik. Nah, lalu bagaimana cara saya mengatasi dampak dari kotel efek sehingga kotel efek ini bisa menguntungkan pencalonan teman-teman sebagai calon legislatif? Tentu saja di sini ada dua skenario. Skenario yang pertama, di mana partai teman-teman mendukung calon presiden yang disukai oleh konstituen teman-teman atau masyarakat di dapil teman-teman. Nah, kalau skenario pertama ini terjadi, ini skenario yang positif sekali. Artinya teman-teman bisa mendompleng, bisa mengikuti popularitas dari sang capres untuk kemudian mempopulerkan teman-teman yang akan maju di dapil tersebut. Jadi ini linear. Nah, muncul permasalahan di skenario kedua di mana partai kita
itu mencalonkan capres yang mungkin tidak disukai atau tidak menjadi favorit di daerah pemilihan teman-teman. Nah, kalau seperti itu apa yang terjadi? Kalau teman-teman di daerah itu, di mana capresnya tidak disukai, teman-teman mempromosikan habis-habisan capresnya, maka bisa terjadi teman-teman tidak akan terpilih. Oleh karena itu, kalau skenario kedua yang terjadi, usul saya teman-teman tidak usah mempromosikan atau mengkampanyekan calon presidennya. Teman-teman cukup mempromosikan diri sendiri. Karena yang mempromosikan calon presiden udah banyak, partai koalisi kan banyak, calon-calon legislatif yang lain juga banyak, ya. Jadi teman-teman harus fokus dengan pencalonan diri sendiri saja, gitu ya. Artinya kalau kita habis-habisan mempromosikan calon presiden yang tidak disukai, ini bisa menjadi bumerang bagi teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman perlu fokus hanya kepada diri sendiri, mempopulerkan diri sendiri saja tanpa perlu mempopulerkan calon presiden yang diusung oleh partai yang teman-teman ikuti. Nah, mungkin usul saya ini terkesan egois, terutama bagi elit-elit politik. Tapi saya berkepentingan untuk membuat teman-teman caleg terpilih. Artinya, kalau saya sebagai konsultan politik, saya pasti akan mengusulkan bagaimana caranya supaya teman-teman terpilih. Dan secara realistis, inilah yang saya bisa usulkan agar teman-teman bisa terpilih. Yang mempromosikan calon presiden, saya yakin udah banyak. Itu seluruh Indonesia. Tim pemenangan presiden pun ada, sudah sendiri, sudah dibentuk. Jadi, jangan terlalu asik bermain dengan capres, kemudian melupakan teman-teman untuk berkampanye, untuk merawat konstituen, untuk terus mempopulerkan diri di daerah pemilihan teman-teman sendiri. Demikian dari Politician Academy, mudah-mudahan poin-poin ini bisa memberikan gambaran dan bisa membantu teman-teman dalam usaha kemenangan dan berkompetisi di Pileg 2024. Semoga bermanfaat dan salam kebangsaan.